Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para asatidzah, para hujjah, para sepuh, bapak-bapak hadirin jamaah majelis taklim Masjid Jami Al-Inabah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmat-Nya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam, yang tentunya patutlah kita syukuri dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baitun min buyutillah, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan rangkaian ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin Allahumma amin. Hadirin jamaah sekalian yang berbahagia, mari kita lanjutkan kembali ya kajian kitab Safatul Tafsir, melanjutkan bacaan kita ya, masih pada ayat yang ke 200 ya 232 ya, itu lanjutannya. La tukallifu nafsun illa wus'aha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tukallafu nafsun illa wus'aha. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan membebani seseorang. Ya. Jadi Allah punya sifat namanya Ar-Rahman Ar-Rahim, tidak akan pernah membebani kepada seorang hambanya illa wus'aha, ya, kecuali kalau memang hambanya itu mampu ya, atau bisa untuk melaksanakannya. Jadi yang namanya husnudzon kita kepada Allah ini memang sesuatu yang pantas ya, artinya tidak mungkin Allah itu akan menzolimi hambanya sedikit pun ya, dalam hal emban ataupun tugas apa saja yang kita tahu Allah itu nggak pernah ngeberatin ya. Allah sudah tahu kadar kemampuan kita ya. Kalau seorang pengangkat besi
yang punya bobot berat 150 kilo contohnya, ya, dia kan itu pasti akan mampu untuk mengangkat beban di bawah berat badannya, ya. Lah kalau dikasih beban yang melebihi berat badannya itu, bukan nggak kuat tapi diapain? Dipaksain, ya. Nah nantinya kalau sesuatu yang dipaksain, dampaknya itu bakal apa? Bakal ada, ya. Saat itu belum kelihatan, ya. Tapi nanti ketika dia sudah tidak, ya, menjadi olahragawan lagi, ya, dampak itu namanya dampak negatif akan kelihatan, ya. Tapi buat Allah Subhanahu wa taala tidak demikian, ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu emban ataupun tugas, entah itu kewajiban, pasti Allah itu tahu kadar kemampuan kita, ya, kadar sampai di mana kita bisa atau tidaknya, ya. Kenapa? Karena Allah itu tahu tuh. Takunun nafaqah yuqaddaru taqah tuh. Jadi yang namanya nafkah itu yang harus diberikan oleh seorang ayah, ya, dari seorang ayah kepada istri ataupun anak, ya, itu apa? Dilihat kemampuan tuh ayahnya atau tuh kemampuan suaminya. Kan nggak mungkin, ya, kalau kita jadi seorang suami, ya, pendapatan kita contohnya cuma 5 juta, ya, disuruh menanggung 7 juta, gimana ngaturnya? Kan nggak mungkin, ya. Pasti yang kita dapetin pengeluarannya harus lebih kecil dari yang kita dapetin, ya. Lah kalau sama aja nggak mungkin, apalagi pengeluaran lebih besar dari apa? Pendapatan, ya. Nah Allah pun demikian, ya, nggak mau menjadikan tuh yang namanya hambanya itu menjadi hidup apa? Susah, ya, susah dalam berbagai hal. Li'annahu ta'ala la yukallifu nafsan illa wus'aha, ya. Nah batas kemampuan itu yang menjadikan Allah pun memberikan emban kepada seorang hambanya itu sesuai dengan apanya? Sesuai dengan kemampuan yang dia mampu untuk melaksanakannya, ya. Jangan jauh-jauh aja Pak, coba aja, ya. Bobot mobil mampu mengangkat barang 1.500 kilo, ya, dimasukkan barang 2.000 kilo, ya, kuat sih kuat mulai-mulai, ya, tapi lambat laun nanti tengah perjalanan bisa jadi asnya patah, ya, atau bannya meledak. Nah, itu kan dampak yang kayak gitu tuh, ya, sebagai manusia kita ini kadang kurang memperhatikan. Tapi Allah Subhanahu wa taala sudah memikirkan terlebih dahulu, ya, apa yang Allah akan berikan kepada hambanya. Tentunya Allah sudah tahu akan kemampuan hamba yang bakal dia lakukan, ya, gitu. La tudarra walidatun biwaladiha wala mauludun lahu biwaladihi, ya. La tudarra waliduhu, ya, janganlah seorang anak, ya, menjadikan apa? Sengsara, ya, atau menjadikan ibunya itu merasa apa? Kesusahan, ya. Tuh, jadi jangan karena lantaran anak ibunya jadi susah. Meskipun kenyataannya Pak, ya, ibu jadi susah karena anak banyak Pak, banyak, ya. Padahal Allah katakan la tudarra walidu biwaladiha, ya, jangan sampai tuh seorang ibu susah lantaran siapa? Lantaran anak. Tapi kenyataannya banyak yang terjadi, seorang ibu itu rela berkorban demi siapa? Demi anaknya, ya. Dia bersedia banting tulang, jangankan kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, bisa diapain? Bisa dilakoni, ya. Tuh, ini kan berarti sudah apa? Sudah melebihi batas apa yang digariskan oleh Allah, ya. Tuh, jadi semestinya seorang anak itu jangan menjadikan orang tuanya apa? Susah atau menderita. Wala mauludun lahu biwaladihi, ya. Begitu juga, ya, seorang ayah atau seorang bapak yang susah lantaran siapa? Lantaran, ya, anak. Tak boleh juga, ya.
Kenapa? Karena itu ya menjadikan berlawanan dengan apa yang Allah gariskan. La yukallifullah nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seorang hamba kecuali dengan apa? Yang dia mampu. Ya, betul. Nah, dijelaskan di sini. Aila yadurrul walidani bil walad. Ya, jangan sampai kedua orang tuanya itu menjadi apa? Susah atau mendapatkan suatu kesulitan ya bil walad dengan sebab lantaran karena anak ya fayufarriqa fi ta'awudihi ya kedua orang tuanya baik ibu ataupun bapaknya memaksakan kehendak apa yang mestinya dia tidak bisa lakukan ya tuh. Kemudian ta'ahudi wa yuqassiran fi ma yanbaghi lahu ya bahkan dia itu rela melakukan sesuatu apa yang dia haruslah dia lakukan ya au yudarran ahaduhuma al-akhar atau salah satu di antara kedua orang tuanya bapak ataupun ibunya itu mendapatkan kesulitan bisa babil walad dengan sebab siapa? Anak tuh ya jangan nyusahin Pak ya sekali lagi saya katakan kenyataannya justru zaman sekarang banyak anak nyusahin orang tua ya padahal kalau namanya orang tua itu ya pengen banget anaknya jadi benar contohnya ya tapi keinginan orang tua kan nggak semua tercapai ya atau enggak semua terlaksana. Kadang tuh sebab-sebab yang menjadikan tuh anak nyusahin orang tua banyak aja ya entah sebab karena bi'ah ataupun lingkungan ya lingkungan itu nanti akan ada namanya pergaulan ya nah dari pergaulan itu ya akan menjadikan seorang anak itu tumbuh tidak sesuai dengan yang kita harapkan selaku orang tua ya salah bergaul salah punya teman ya salah salah nyari orang-orang yang semesti jadiin ya sahabat. Nah itu kan bisa saja terjadi. Itu yang menyebabkan orang tua menjadi menjadi susah ya sebagai contoh ya kita punya anak kan nggak mau anak kita terlibat dalam bisnis yang namanya narkoba ya nggak mau kita ya kan kenapa karena bahayanya itu luar biasa sekali ketangkep aja kan minimal harus nebus puluhan juta kan begitu. Ya, itu kan nyusahin orang tua kan? Nyusahin. Ya, kalau orang tuanya punya, orang tuanya kaya, orang tuanya mampu, ya, bukan enggak masalah, tetap masalah. Saya yakin orang tua pun merasa kecewa. Ya, seharusnya uang yang dia punya itu bukan untuk hal-hal yang jadi itu orang tua susah, ya. Lantas karena anak itu dengan terpaksa orang tua pun harus ngapain? Mengerobok kantongnya atau mengeluarkan uangnya demi demi seorang anak tuh ya jangan kita punya pandangan ya ketika orang tua kita mampu berarti orang tua kita bisa ngapain aja ya bisa cuma kita selaku anak harus mikir dong ya kira-kira orang tua sakit hati gak nih ya dengan apa yang kita lakukan ya kalau merasa kita itu orang tua kita sakit hati jangan kita jangan kita kerjain kan begitu. Ya, nah ini banyak ya, justru kebalikan sekarang tuh banyak di antara anak-anak ya yang menyusahkan atau menjadikan orang tuanya susah ya. Tuh. Baik. Fatarfudul irda'ahu ya. Nah, itu akan menjadikan seorang ibu itu menolak ya atau tidak mau menyusuinya. Ditadurru abahu bitarbiyatihi. Kenapa? Karena sebab salahnya seorang bapak mendidik mendidik anaknya itu tadi ya ibu bisa jadi dia merasa kesal ya merasa kecewa ya gua nggak mau nyusuin anak lu dalam arti kan gitu ya anak lu ya memperlakukan gue seperti itu ya ibarat katanya nggak mampu untuk memberikan nafkah yang semestinya harus diberikan ya kepada seorang istri ya padahal yang namanya istri apalagi dia sedang menyusui kan perlu banyak nutrisi ya nutrisi yang baik-baik yang nantinya pun akan menghasilkan ASI yang baik buat siapa buat anaknya
Ya, tuh. Kadang-kala ibu ada juga yang menolak kayak gitu tuh. Ya, gua nggak mau nyusuin. Kenapa? Karena ya, bapak lu nggak gini-gini. Berkata tuh, dia ngomong dalam hatinya. Ada nggak kayak gitu? Ada. Ya, tidak mustahil. Ya. Wa yanzi'ul al-walad minha, ya, sehingga seorang bapak itu bisa aja mengambil anaknya dari ibunya idraran biha ma'arabatiha fi irdaihi. Bahkan ada yang kebalikannya. Ya, seorang bapak memaksa, ya, seorang bapak memaksa apa? Mengambil anaknya dari siapa? Dari istrinya, yang seharusnya itu apa? Tuh anak harus menyusu kepada siapa? Kepada ibunya atau kepada istrinya. Ya, lantaran ya ketidakmampuan seorang bapak ini, dia akhirnya memaksa. Ya, ada kan seorang suami istri cerai, ya, dia cerai, ya kan, kalau iddah seorang perempuan itu, ya, itu iddahnya selesai sampai kapan? Yang lagi hamil sampai dia melahirkan. Ya, kalau dia sudah selesai melahirkan, berarti itu masa iddahnya dia selesai. Ya, nah ini ada, ya, ketika dia cerai itu saat itu, ya, seorang bapak, ya, dengan terpaksa mengambil anaknya, ya, dari ibunya atau dari mantan istrinya, lantaran apa? Lantaran kekecewaan yang ada disebabkan dari pihak siapa? Pihak bapak ataupun pihak suami. Ya, padahal yang namanya hak asuh itu saat anak masih kecil jatuh kepada siapa? Ibu. Ya, bukan kepada bapak. Ya, itu kalau secara hukum agama. Ya, tapi kalau secara hukum negara, kadang itu nanti pengadilan yang menentukan. Ya, yang mana yang menang argumennya itu yang diperbolehkan untuk mengasuh hak anaknya. Ya, padahal semasa kecil, apalagi anak masih menyusui, hak merawat atau mengasuh itu kepada seorang ibu. Nah, si bapak sekedar ngapain? Ngasih nafkahnya saja. Ya, nggak perlu dia itu untuk apa? Ya, memaksakan anaknya diambil dari mantan istrinya lantaran apa? Lantaran kekecewaan ataupun kekesalan dia kepada mantan istrinya. Ya, itu tidak boleh. Ya. Liyaghidha ahaduhuma sahibahu. Ya, itu liyaghidh, ya, dengan memaksakan salah satu di antaranya, ya, baik itu bapak ataupun ibu, yang mereka itu berebut untuk mengambil apa? Anak asuhnya, ya, itu. Qalahu Mujahid, ya, berkata Imam atau Syekh Mujahid. Wa 'alal waris mithlu dzalik, ya, terhadap waris, ya, atau pewaris itu mithlu dzalik, sama seperti yang demikian itu. Apa artinya? Ay wa 'alal waris mislu ma 'ala walid at-tibl. Ya, hak seorang pewaris itu, ya. Jadi ketika ada seorang bapak, ya, dia itu meninggal, ya. Kemudian yang menjadi hak warisnya itu siapa saja? Ya, kalau yang meninggal suami berarti kan istri sama anak. Ya, kalau yang meninggal istri berarti bapak sama anak. Ya, nah itu sama dalam hal, ya, pemberian air atau susuan itu pun sama. Ya, siapa yang berhak untuk diberikan itu yang lebih utama. Atau siapa yang berhak untuk memberikan itu yang lebih utama. Apa maksudnya? Yang lebih berhak untuk menyusui adalah siapa? Ibunya. Ya, kalau memang ibunya ada sesuatu hal yang menyebabkan dia nggak menyusui atau nggak bisa menyusui, itu lain lagi. Ya, tapi kalau tidak ada uzur ataupun alasan yang menjadikan dia tidak mau menyusui, ya, lantaran ada sesuatu hal antara dia dengan mantan suami, nah ini nggak boleh. Ya, kecuali ada uzur. Mungkin, ya, seperti yang saya bilang, habis melahirkan seorang ibu asinya nggak ada, kan ada tuh kadang. Ya, ibu-ibu habis melahirin nggak ada asinya. Ya, masa mau dipaksain? Kan nggak mungkin. Ya, paling enggak nanti akan apa? Ya, memakai susu apa itu istilahnya? Susu kaleng gitu, ya, susu formula, ya, nah itu. Nah, dalam warisan pun seperti itu, ya. Ma'alal walid at-tibl min al-infaq 'alal ul wal iya bi huquqiha wa adam al-idrar biha. Tuh, ya.
dan tidak boleh mendatangkan suatu bahaya kepada siapa? Kepada istri atau kepada ibunya. Wal murad bihi waris al-ab, ya. Ada yang mengatakan yang dimaksud waris atau pewaris di sini adalah bapaknya. Ya, arti pewaris ini maksudnya bapak yang berhak untuk mengasuh anaknya, ya. Yang kedua, wakila waris as-sobi, ya. Yang dimaksud pewaris ini adalah siapa? Anak. Ya, nah itu sama dalam hukum warisan, ya. Wal awwal ikhtiyaru at-Tabari. Pendapat yang pertama yaitu waris al-ab, yang dimaksud waris di sini adalah siapa? Bapaknya, bukan ibu, bukan anaknya, ya. Itu karena anak dia akan mendapatkan warisan, ya. Itu bukan dia sebagai apa? Waris itu, ya. Terus bukan. Fa in arada misalan antara minhuma wa tajawurin fala junaha alaihima, ya. Fa in arada, ya, apabila keduanya, ya, arada ini isim musanna, nah ada alifnya. Fa in arada, bukan fa in arada, tapi arada, berarti kan isim musanna, ya. Berarti apabila bapak atau ibunya, ya, fisolan antaradin, ingin menyapih, ya, atau ingin melepaskan dari susuannya, ya, antaradin minhuma, ya, dengan keridoan keduanya. Artinya suaminya ridho, ya, ibunya juga ridho. Ingin diapain? Ingin disapinya anaknya, tuh, ya. Wa tasyawurin, yang dia sepakati juga dengan cara musyawarah, ya, kedua belah pihak. Fala junaha alaihima, maka tidak dosa atau tidak mengapa bagi keduanya, baik bapak ataupun ibunya, untuk ngapain? Untuk menyapi anaknya, ya, meskipun saat itu belum genap 2 tahun berturut-turut, ya, baru 1 tahun contohnya, maaf, ya, bininya kena penyakit kanker, maaf ya, kanker payudara contohnya kan begitu. Nah, ini kan nggak boleh diterusin, ya. Musyawarah jangan terusin aja dah, ya, karena kesianan bininya, ya, perempuan kesianan, dia menderita, ya. Itu kan sebab-sebab yang menjadikan apa? Bolehnya menyapi sebelum waktu masa habisnya 2 tahun, ya. Ai fa iza ittafaqal walidani, ya. Apabila, ya, sepakat kedua orang tuanya, ya, bapak dan ibunya, ala fitamah, untuk menyapi qablal haulaini, ya, sebelum masa waktu 2 tahun, ya. Kemarin kan Allah bilang wal walidati yurdina auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma ar-radha'ah, ya. Ibu menyusui anak selama berapa tahun? 2 tahun berturut-turut, ya, 2 tahun lengkap, ya, liman arada an yutimma ar-radha'ah, bagi ibu yang ingin atau mau menyusui anaknya selama 2 tahun, ya. Nah, ini ada seorang ibu, ya, dia belum genap 2 tahun nyusui anaknya. Dia musyawarah sama lakinya, gimana bang ini, dia pengen sapi itu anaknya sebelum genap 2 tahun, boleh apa tidak? Boleh, ya, boleh asalkan dengan kesepakatan kedua belah pihak, ya, baik dari istri dan juga dari siapa? Dari pihak suaminya, ya, betul. Nah, di sini, ya, fa'idan tafaqal walidani, apabila kedua orang tuanya, bapak atau ibunya, sepakat ala fitamati, untuk menyapi qabla haulaini, sebelum masa waktunya 2 tahun, ya, itu wara'yan fi dzalik, dan keduanya sepakat, ya, atas itu, maslahatan lahu ba'da tasyawur, akan adanya suatu maslahat yang akan didapati setelah mereka bermusyawarah, fala isma alaihima, maka tidak berdosa hukumnya bagi seorang ibu dan juga bapaknya yang ingin menyapi anaknya sebelum 2 tahun dia menyusui anaknya itu, ya, karena ada maslahahnya, ya. Itu kenapa maslahahnya banyak, brother,
Ya bisa jadi mungkin ya ada hal-hal lah yang akan memberikan ya dampak negatif kalau dia terus nyusuin siapa ya? Anaknya itu ya gitu. Baik. Wa in aradtum an tastardi'u auladakum fala junaha 'alaikum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf nih. Ya. Wa in aradtum dan ya jika kalian berdua itu suami atau istri ya antastadiu auladakum ya ingin memberikan anak ya kepada orang lain untuk disusui ya artinya kita menyewa perempuan lain ya yang punya ASI ya artinya kita suruh perempuan lain untuk ngapain nyusuin anak kita. Nanti jatuhnya jadi saudara apa nih? Suan jadi nanti. Ya. Kalau punya anak lagi nanti nggak boleh kawin. Saudara susuan. Ya. Nah ini kita menyerahkan anak kita untuk disusui oleh orang lain. Kira-kira boleh nggak? Boleh. Seperti halnya Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Ketika Nabi masih menyusui kan ditinggal mati oleh siapa? Ibunya. Ya. Akhirnya disusui oleh siapa? Halimatul As-Sa'diyah. Ya. Halimah Sa'diyah yang terus menyusui siapa? Rasulullah. Ini terjadi. Ya, tuh jangan menyusuin kepada orang perempuan yang enggak ada asinya, bukan. Ya, sembarangan perempuan tidak. Kenapa? Karena itu akan menentukan anak itu akan tumbuh ya atau tidaknya. Ya. Nah, di sini Allah mengatakan kalau kamu ingin menyerahkan anakmu untuk disusui kepada orang lain fala junaha alaikum maka tidak dosa hukumnya ya tapi idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf ya apabila kamu mau membayar atau memberi upah ma ataitum dengan apa yang kamu berikan bil ma'ruf dengan secara ma'ruf atau secara baik. Artinya apa? Menghargai ya apa yang dilakukan oleh orang lain. Ya, jangan kita udah nyuruh orang ya, enggak ngasih apresiasi apa-apa. Terima kasih kagak, uang terima kasih juga kagak, jangan ambil. Ya, kita disuruh ngapain? Kalau memang harus bayar kita bayar. Ini tugas siapa nih? Tugas seorang suami yang membayar. Ya, bukan tugas seorang siapa ibu atau istri bukan. Ya, tuh. Nah, di sini ditafsirkan aywa in aradtum ayyuhal aba. Ya, tuh. Jika kalian wahai orang tua antatlubu ya murdi'atun liwaladikum seorang ibu yang akan menyusui anak kalian ghair al-um selain ibunya sendiri bisa bagi ajziha ya disebabkan karena ketidakmampuan ya au iradatiha az-zawaj ya ataupun ya apa itu keinginan dari kedua belah pihak baik suami ataupun istri ya fala isma alaikum maka tidak berdosa hukumnya. Ya, artinya kamu tidak akan mendapatkan dosa kalau kamu minta orang lain untuk ngapain? Nyusuin anak kamu. Tuh, hukumnya boleh, ya. Syariatun, tapi dengan syarat. Apa syaratnya? An tadfa'u laha ma anfaqtum alaihi minal ajri. Ya, engkau memberi upah atau membayar kepada orang perempuan yang menyusui anak kamu sepantas upah yang harus kamu bayar. Tuh, ya kan? Jangan kita nyuruh perempuan, ya. Maaf bisa jadi mungkin ini ada seorang ibu contohnya, ya dia habis melahirin, ya anaknya meninggal contohnya tuh. Ya, kan aslinya masih banyak tuh. Sang sayang, ya kan? Nah, ada ibu nih enggak ya. Habis melahirkan ibunya sehat tuh, tapi nggak mau nyusuin. Sudah kita upain dah perempuan yang anaknya meninggal tadi untuk ngapain? Nyusuin anak kita, tapi syaratnya harus kita kasih upah, ya, sepantas dengan apa yang diberikan kepada siapa?
kepada anak kita berupa asinya. Ya, artinya apa Pak? Itu upah yang kita kasihkan paling tidak digunakan untuk apa? Untuk dia mengkonsumsi makanan yang bagus-bagus atau yang baik-baik, ya, yang sepantasnya akan apa? Akan dia berikan kepada anaknya yang disusui itu, ya, gitu. Baik. Fa innal murdi', ya, idza lam tukrim, ya, la idza lam tukrim la tahtam bitifli wa la tughni bi irda'ihi, ya. Tuh. Sesungguhnya orang yang menyusui tadi itu, atau seorang ibu atau perempuan yang menyusukan anak kita tadi itu, kalau tidak dihargai, menyebabkan apa? La tahtam bitifli, dia tidak akan apa? Punya kepedulian kepada anak kita. Artinya nanti anak kita bakal disembarangin, ya. Lu enak aja lu nitip anak lu sama gua, lu suruh nyusuin, habis itu lu tinggal gitu aja, ya. Maaf, emang lu siapa? Kan gitu, ya. Tuh, mendingan gue apa itu, ya, gue sedekahin asi gue ini, gue taruh di bantu asuhan dan gitu, ya. Yang misalnya nanti banyak anak-anak bayi yang jelas nggak punya orang tua, jadi kan gitu, ya. Nah, kalau kita nggak perhatikan itu akan keluar tuh Pak, kata-kata seperti itu tuh, sikap seperti itu. Kenapa? Karena kita nggak bisa menghargai apa, ya, menghargai jerih payah ataupun kebaikan orang lain. Ya, makanya kita Pak, kalau kita meminta bantuan apapun bentuknya kepada orang lain, ya, kalau kita nggak bisa memberikan dalam bentuk upah berupa uang, ya paling tidak ucapan yang baik lah, ya. Jangan tidak ada kata-kata sedikit pun. Ibarat orang Arab bilang la salam wala kalam, ya, la salam wala kalam, ya. Kalau bahasa kita, jangankan duit, terima kasih aja kagak. Ya, itu artinya salam wala kalam, ya. Duit gua enggak ngarepin duit lah, la uridu minhu jazaan, ya. Gua enggak minta sesuatu imbalan dari dia, ya. Wala syukuran, dia juga ucapan terima kasih, itu lain konteksnya, ya. Tapi kita Pak, ada suatu bentuk, ya, kebaikan yang orang lain lakukan, itu yang bukan saja tuh kita harus mengucapkan terima kasih, tapi juga kita harus memberi dalam bentuk apa? Dalam bentuk materi, ya, dalam bentuk uang. Kenapa? Karena itu akan menjadikan seseorang itu apa? Punya tanggung jawab terhadap sesuatu hal yang kita berikan kepada tuh orang. Kayak tadi nih, tuh perempuan akan merasa tanggung jawab kalau diperhatiin, dikasih duit, dia perlu makan, dia perlu minum susu yang bagus, untuk apa? Agar ASI yang dihasilkan pun nanti apa? Akan diminum oleh tuh anaknya, ya. Itu makanya jangan disembarangin, ya. Wattaqullah, ya, maaf belum. Wala tughni bi irdaihi, ya, wala tughni bi irdaihi, ya, yang nantinya akan apa? Ya, menjadikan tuh, ya, ASI yang diberikan itu tidak memberikan manfaat apa-apa, ya. Artinya sekedar ya air biasa saja. Padahal yang namanya ASI yang dihasilkan itu tergantung apa? Makanan dan minuman yang dia konsumsi. Berarti harus diperhatikan, ya. Wattaqullah wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Dan bertakwalah kepada Allah. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bima ta'maluna basir, terhadap apa yang kamu kerjakan Allah Maha melihat. Ya, jadi Allah selalu tahu terhadap apa yang kita kerjakan. Ya, kita ngebohongin orang, Allah tahu enggak, Pak? Tahu. Ya, kita porak-porak nyumbang padahal kita enggak nyumbang, Allah tahu enggak? Allah tahu. Ya, enggak bisa kita apa? Ngebohongin Allah, tapi manusia bisa diapain? Bisa dibohongin, ya. Nah, itu Allah punya sifat Maha mengetahui. Ayraqibullah fi jami'i af'alikum. Ya, Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi fi jami'i af'alikum, atas segala perbuatan-perbuatan kalian,
fa innahu ta'ala la yakhfa 'alaihi syai'un min aqwalikum wa ahwalikum. Karena Allah Subhanahu wa taala itu la yakhfa 'alaihi, tidak akan bisa kita sembunyikan darinya atas segala apa min aqwalikum, dari bentuk ucapan kamu dan perbuatan kamu. Dari bentuk ucapan Allah katakan ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Mulut ucapan yang keluar itu selalu diapain? Dicatat oleh dua malaikat raqib dan atid. Dalam segala perbuatan Allah juga tahu yang kita kerjakan. Sedetik pun Allah tidak akan lengah atas segala amal ataupun perbuatan yang kita kerjakan. Kalau kita yakin kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti kita harus berhati-hati dalam berbuat dan berucap. Berhati-hati dalam berucap dan berbuat. Jangan kita asal bicara, jangan kita asal berbuat. Kenapa? Innallaha raqibun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi kita di mana saja, kapan saja, dan sedang apa saja. Allah kita nggak bisa ngumpetin apa yang kita kerjain. Kita tidak bisa merahasiakan apa yang kita lakukan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala Maha tahu dan juga Maha melihat. Kemudian walladzina. Nah, ini ayat yang berikutnya ini adalah tentang apa ini? Tentang seorang istri yang ditinggal mati atau tinggal wafat. Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa asyra. Insyaallah nanti ayat yang ke-234 akan kita baca pada malam Sabtu yang akan datang. Mudah-mudahan sedikit yang kita baca pada malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi wawasan kita dan juga sebagai motivasi kita dalam segala amal yang kita lakukan pasti akan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Silakan kalau mau tanya.